Ini tidak ada jaganya, ini jangan. Udah siap, Jam? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bi kulli darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dari syarat dikatakannya air musta'mal, yaitu yang nomor 2, ayyusta'mala fi ma la budda minhu. Halaman berapa? 259. Baik. Ayyusta'mala yaitu hendak dipakai apa air yang tadi dipakai mutawaddi itu ya, fima dalam sesuatu labudda yang harus minhu dari ma, ay fardit taharati, yakni fardut taharah, jadi taharah yang wajib, taharah yang wajib. Ya seperti kemarin ini sudah ya, terangkan sudah kemarin. Raf'il hadasi au izalatin najasi, baik itu fardhu taharah itu untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ini ada keterangan di bawahnya, itu nomor 3 ya. Nomor 3, fa yadkhulu fi dzalika al-ma'ul musta'malu fi wudu'is sabi wa illam ya'tham bi tarkihi. Jadi termasuk dikatakan air musta'mal yaitu air wudunya sabi, ya mestinya yang sudah tambis. Wa illam ya'tham bi tarkihi, walaupun anak itu tidak berdosa meninggalkan wudu. Ya maksudnya walaupun tidak wudu tetap tidak berdosa, kan begitu ya. Tapi ahlun itu kan seperti syarat kalau di kitab usul fiqh itu kan syarat dari mahkum alaih ya. Kan ada mahkum fi, mahkum alaih. Mahkum alaih itu apa? Ya orangnya itu ya. Lah itu termasuk dari syarat dari mahkum alaih itu adalah, jadi orang yang mau dikatakan, mau diperhitungkan pekerjaannya, yaitu harus
ahlan ahliyah itu pantas ya, pantas kalau bahasa gampangnya itu pantas. Ahliyah itu kan ada dua, ada ahliyatul wujub, ada ahliyatul ada. Ya, ahliyatul wujub berarti apa? Yaitu pantas untuk diwajibkan, sudah ya, sudah dipantas untuk diwajibkan, yaitu orang yang akil baligh ya. Akil baligh itu sudah pantas untuk dibebani kewajiban, akil baligh. Dah ada ahliyatun lil ada. Ya. Ada itu pantas untuk melaksanakan ibadah. Jadi sudah diperhitungkan ketika melakukan ibadah sudah diperhitungkan ya. Seperti anak yang sudah tamyiz ya, yang tertamyiz. Yang sudah tamyiz mestinya ya akil yang normal lah kalau tamyiz. Lah itu sudah diperhitungkan ibadahnya, sudah diperhitungkan. Seandainya wudu ya sudah airnya itu nanti sisa air wudunya bukan sisanya air wudu ya. Kalau kadang-kadang diartikan sisa air wudu berarti kalau di ada ember ya, kita wudu ada sisanya, ini dikatakan sisa air wudu, bukan sisa ya, sisa air gitu ya ini. Kalau ini sisa air, kalau yang sisa wudunya ya maksudnya yang lepas dari anggota wudu, maksudnya itu ya. Lah itu sudah diperhitungkan, sudah dikatakan itu mustakmal ya, sudah dikatakan mustakmal. Nah, begitu. Lain kalau anak kecil ya, kecil masih belum tamyiz, apa masih mau bilang wudu masih belum bisa, gini-gini. Setelah itu apa jalan-jalan, ya namanya belum tamyiz ya. Lah itu ndak dimasukkan air mustakmal. Karena apa? Karena belum ahliyatul ada ya, belum pantas untuk diperhitungkan ibadahnya itu ya. Sama dengan kita seandainya antum punya adik ya, adik laki-laki atau perempuan lah, sudah tamyiz ya, sudah tamyiz. Antum mau sholat kok ndak ada teman ya, di rumahnya kok ndak ada teman ya, mau sholat fardu ndak ada teman, ngajak adiknya, dek yuk sholat. Sementara adiknya sudah tamyiz, cuman belum baligh ya, belum baligh, tapi tamyiz sudah, dia tuh sudah pintar ya, pintar maksudnya sudah bisa sholat, bisa ini wudu, bisa ini sudah bisa ya, tamyiz lah begitu ya, tamyiz. Nah, itu diperhitungkan sudah, berarti sah sholat berjamaahnya sah ya. Itu. Kalau masih belum tamyiz tidak bisa, karena belum ahliyatul ada ya. Seandainya saya ngajak, seandainya anak saya yang masih belum tamyiz, paling kecil, saya, Fatih, ayo sholat yuk, sholat deh. Ya, yuk sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan-jalan Pak. Wah, itu ndak bisa, masih belum. Oleh karena itu tidak sah nanti ya, sholat berjamaahnya tidak sah nanti. Kadang-kadang nanti saya sujud nanti gendong nanti Pak, gendong di belakang saya ya. Namanya anak kecil ya, anak kecil belum tamyiz mesti. Ya.
Itu. Jadi wa illam ya'sam bitarkihi, walaupun masih anak itu masih belum tidak berdosa walaupun meninggalkan wudu. Jadi wudunya sisa air yang lepas dari anggota wudunya itu tetap dikatakan air musta'mal karena sudah ahliyatul ada ahliyatul wujub, ada ahliyatul ada. Itu ya. Baik. Nah. Atau wa fi wudu'il Hanafi bila niyatin wa illam yashihha indana. Atau wudu'nya imam yang ikut Imam Abu Hanifah. Lah, kan wudu'nya madhab Abu Hanifah itu tidak wajib pakai tidak usah pakai niat. Ya, langsung. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum min marafiq. Ya, pokoknya ini dibasuh tangan, tidak usah niat. Itu sah menurut Imam madhab Abu Hanifah, madhabnya Abu Hanifah. Walaupun menurut kita tidak sah ya, tidak sah. Jadi kalau menurut kita wudu itu wajib niat. Kenapa? Karena wudu itu bukan madhab kita ya, madhab Syafi'i, madhab kita. Iya. Madhab Syafi'i. Kenapa? Karena wudu itu dikatakan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Jadi perbedaannya karena itu dikatakan ibadah mahdoh, ada yang mengatakan bukan ibadah mahdoh. Ya, ada yang mengatakan ibadah yang ghairu ma'qulatil makna, ada yang mengatakan ma'qulatil makna. Begitu ya. Lah, dari itulah karena kalau ada yang mengatakan bahwa wudu itu hanya jadi syarat dari sahnya sholat, seandainya mau sholat ya, termasuk syarat dari sahnya sholat harus punya wudu ya, berarti wudunya adalah syarat ya, adalah syarat begitu. Lah syarat itu tidak butuh niat ya. Ka satril aurah, seperti seperti nutup aurat. Masa nutup aurat nawaitu an astrul aurah seandainya ya, tidak usah. Jadi nutup aurat tidak usah niat, set tertutup ya sudah sah. Itu ya. Sama wudu katanya yang penting faksilu dibasuh wajahnya seret, tidak usah niat. Begitu. Perbedaannya ya dengan mazhab Syafi'i ya. Ada memang itu ibadah mustaqillah, ibadah memang tidak bisa, memang murni ibadah, memang wudu itu murni ibadah mahdoh. Memang tidak bisa untuk analisa dengan akal ya. Jadi akhirnya ya butuh niat, karena innamal a'malu bin niat.
ya seperti itu. Taib. Dah. Kok sampai ke sana ya? Tidak apa-apa. Ini sama dengan ghusl itu apa? Mandi besar, mandi kecil, apa mandi tengah-tengah? Kalau tengah-tengah, mandi tengah-tengah ya kela namanya, Cok. Mandi dikatakan mandi besar ya, mandi bes. Sama itu permasalahannya persis sama, perbedaannya dengan apa? Dengan wudu. Kenapa? Karena ghusl itu apa? Ya disamakan dengan wudu dalam hal itunya ya. Taib. Dah. Nah, saya teruskan ya. Jadi semua fal ma'u fi dzalika kullihi yu'addu musta'malan. Ini syarat yang nomor 2. Syarat yang nomor 3, air yang mau dikatakan musta'mal, syarat yang nomor 3, ayyam fasila 'anil 'udwi. Jadi ayyam fasila 'anil 'udwi. Itu hendak lepas ya, lepas air itu air 'anil 'udwi dari apa? Dari anggota wudu ya, lepas gitu ya, pas. Itu kemarin ya. Jadi famada memutaraddidan 'al 'udwi fala yusamma musta'malan. Jadi selama tidak selama masih masih ada di anggota ya, anggota wudu itu malah fala yusamma musta'malan. Jadi fala yusamma musta'malan. Nah, seperti itu ya. Wa yu'fa an infisalil ma'i min udwin ila nafsil udwi fi ma yaghlibu taqaduf ilaihi at-taqaduf itu ana. Jadi kalau hanya lepas dari sananya dari hidung, lepas dari hidung kena bibir ya, berarti itu tidak dikatakan musta'mal ini ya, yang di bibir itu yang dilepas dari hidung lepas ke bibir ini tidak. Karena karena biasa itu masih dalam kategori bukan anggota badan juga, maksudnya dalam kategori itu ya istilahnya, tidak lepas hanya ngalir biasa lah, maksudnya begitu ya, tidak lepas ke anggota lain kena gitu ya. Jadi masih sekitar anggota wudu juga ya. Jadi yang enggak mau dikatakan musta'mal yaitu setelah lepas dari anggota wudu. Terus yang terakhir, alla yanwiyah al-ightirafah. Itu tidak berniat siapa mutawaddi itu al-ightirafah terhadap
Ightiraf ya. Itu kalau jadi yang dikatakan air mustakmal apabila orang yang wudu itu kalau apa seperti kemarin itu ke gayung ya. Coba ambil gayung, Jam. Ambil gayung, Sat. Ambil gayung. Enggak usah air. Jadi kalau tidak niat ightiraf, tidak niat apa nyilok gini ya. Tidak niat apa? Ightiraf itu ayyan wal mutawaddi'u niyat al-ightiraf ba'da ghusl wajhi qabla an yudkhila yadayhi fil ina'i liyaghsilahuma kharijahu fa idza lam yarid al-ightiraf sar al-ma'u al-musta'malan wa fi hukm niyat al-ightiraf khilafun bainal ulama. Jadi masih khilaf ya antara ulama wajib niat ightiraf atau tidak begitu ya. Nah, seandainya seperti ini ya. Jadi niat ightiraf itu ayyanwiyal mutawaddi. Jadi orang yang wudu ya niat apa? Ightiraf. Niat mau ngambil apa? Air di sini. Jadi ba'da ghusl wajhi setelah kalau basuh wajah kan masih tidak ada risiko apa-apa, tidak ada risiko untuk ini netes ya atau masih ada sisa atau apa. Jadi selama diginikan kan masih belum melaksanakan wudunya kan ya. Jadi gini kan untuk wajah seandainya. Ya enggak ada apa-apa masih. Baru setelah wajah ini kenapa? Karena dengan memasukkan tangan berarti secara otomatis kalau itu apa termasuk ala taratubil wudu ya, termasuk dari apa basuhan tartibnya wudu kan, tartibnya wudu dari apa wajah terus tangan ya. Lah, ketika di sini ini sudah kalau tidak niat ightiraf berarti ini niat apa? Bukan. Sudah nanti ini sudah langsung apa? Kalau masih mau niat wudu ini langsung apa? Langsung ini apa? Ya liraf'il hadas ya. Liraf'il hadas tapi yang tangan. Ya. Lah. Berarti, nah itu kan berarti ketika diginikan sudah ketika lepas tangan ini sudah secara otomatis ini sudah mustakmalun. Ya. Ya, karena ini sudah yang wajib tartib ya. Sudah bagiannya yang wajib tartib. Seandainya kaki, bisa saja tidak ya. Kaki masuk sini ya. Setelah wajah pak kaki masuk sini. Tidak ada masalah. Ya, karena jelas tidak sah kaki itu kalau masuk ke sini tidak menjadi liraf'il hadas untuk kaki ya. Bukan. Karena ini masih belum ya, tidak sah. Terus langsung dong raf'il hadas dong, ya. Berarti ketika masuk tangan ke sini itu kalau tidak niat ightiraf ya. Ini langsung menjadi mustakmal.
Ya kalau masih gini, enggak ya. Tapi ketika lepas, ada Pak, tamal semuanya. Ya, seperti itu. Karena ya airnya sedikit. Ya, karena airnya sedikit. Apalagi pas masih digandakan lagi, aduh ada mustakmal semuanya. Ya. Lah kalau niat iktiraf tidak. Jadi kalau niat iktiraf, jadi gini ya, setelah wajah, berarti ini ada sembraninya. Jadi kalau setelah wajah ya, ambil gini ya, lihat. Andanya wajah sudah selesai, lah kan gini lagi ya, mau tangan, seret, ya. Lah ini kalau niat iktiraf, maksudnya niat kita ngambil air untuk apa? Untuk yang ini ya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak dinamakan tidak dikatakan mustakmal ini. Fahim? Fahimtum? Baik. Ya. Jadi kalau niat iktiraf, kalau seandainya ada semut, semut ini, kan baru gini kan ya, kan mestinya ada ya, ada yang lepas jatuh ke sini ya. Ya netes dong, netes, iya mustakmal. Mau ngambil apa? Semut, aduh. Ya paham? Kalau niat iktiraf, set, ya ada semutnya, dorot lah. Biarkan ya, set. Apa gini lagi ya gini ya. Ya. Sana ya. Tidak apa-apa terus. Yang penting jangan terlalu dekat dengan ini, takut kena cipratannya ya. Cipratan yang pertama ya. Tapi hitung-hitung lebih apa? Lebih selamat ini agak jauh. Makanya gini. Nanti nanti saya terangkan kesunahannya ada di mana. Jadi kalau pakai ini ada di posisi mana? Posisi kanan. Kalau pakai teko itu apa? Kendi ya. Kendi. Pokoknya yang diangkat ini. Nah, ininya apa? Ada di sebelah kiri ya. Taib. Dah, nanti ya. Nanti itu. Terus nomor iktiraf ya. Fa inna wal iktiraf lam yakunil ma'u al-baqi musta'malan, adalah mustakmal. Qabla ghaslil wajhi, nomor 2 waktuha fil ghusli ba'da niyatil ghusli qabla ay yaghsila ay juz'in min badanihi. Wa fi hukmi niyatil iktiraf khilafun bainal ulama. Lah ini ya. Jadi wa aujaba jumhurus as-siqati. Oh ini anunya. Imba dighasli man biha fa ma'uhu mustamalun bil khilafi. Wa tar al-Ghazali wa Syekh Abdullah ibn Umar bin Mahramah memilih ada mawjubiyah. Jadi menurut Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdullah bin Umar bin Mahramah ini ada mawjubiyah, tidak wajib apa? Tidak wajib apa? Niat iktiraf. Jadi katanya fala yusaddidul al-alimu 'alal 'ami fi dzalika bal yuftihi bi 'adam wujubiha. Jadi anjurannya jangan apa? Ndak usah, kalau orang-orang awam ndak usah suruh diwajibkan niat iktiraf ya. Ndak usah.
Tanya ya, enggak usah ruwet nanti orang iktiraf. Apa nih iktiraf? Ya nyelo. Ya memang kalau nyelo ya nyelo tetap. Ya, jadi kata menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar bahwa mahramah itu apa? Untuk apa? Ngambil air yang kedua kalinya ya setelah wajah ini tidak harus niat iktiraf, tidak harus ya, tidak wajib langsung gitu. Kenapa? Karena begini ya. Karena orang yang ngambil ini ya sudah, ya berarti niat iktiraf sudah itu dalam hatinya, masa ingin cuci tangan begini. Ya enggak lah. Kalau begini ya, seandainya sudah gini, ngambil lagi ya mau teruskan anunya ya. Ya oleh karena itu ya enggak usah niat ya. Enggak usah niat iktiraf Mas ya. Karena jelas itu ya, jelas. Nah, seperti itu. Aduh. Baik, dah. Ini sama kadang-kadang dengan wudu ya. Wudu itu kan termasuk dari syaratnya wudu ada apa-apa? Oh tadi nih niat. Tapi kadang-kadang itu niatnya sampai mengganggu apa itu? Jadi was-was ya. Kadang-kadang merasa niatnya tidak kurang ya, karena kurang katanya. Kadang-kadang niatnya merasa tidak sah ya. Ada yang was-was di sini. Itu apa merasa gimana wudunya diulang-ulang lagi ya. Kadang-kadang begini. Di apa? Bawa mandi diginikan airnya. Ginikan lagi. Diginikan lagi. Kadang-kadang itu masih was-was tauhid lagi kan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Beginikan lagi. Nawaitu dan beginikan lagi. Ya itu. Tapi itu memang ya. Ya itu penyakit memang ya. Ya Allah. Semoga kita dijauhkan ya. Dari seperti itu. Repot. Ya mestinya untuk orang yang was-was ya. Sudah ndak usah niat dengan mulut ya. Itu maksudnya trik ya. Jadi gini langsung aja. Mau wudu langsung. Kalau ke keran langsung kan sudah mau kemana ya, saya mau wudu ya, jelas entar ke tempat wudu ya, mau wudu ya, mau wudu keran kumur langsung ndak usah lah ya, ndak usah ndak usah gitu dulu ya. Itu trik aja ya, trik untuk mengkelabui was-was itu. Langsung gini. Ya kan niatnya sudah niat wudu itu ya. Sama dengan Allahu Akbar, jadi imam di sini. Di sini tempat peimaman. Udah banyak makmum. Allahu Akbar, masa niat olahraga? Ya mesti niat sholat. Masa niat gini. Bisa. Ya pasti niat sholat. Yang penting sadar kita bahwa memang mau sholat apa gitu, jelas ya. Dalam hatinya jelas niat sholat apa ya. Kalau imam mau niat jadi imam atau tidak ya terserah ya. Kalau makmum ya, kalau enggak niat jadi makmum gimana? Jangan ikut. Ya. Jelas, yang penting jelas. Apa sholat fardu, apa sunnah, apa sholat duhur, asar itu jelas ya. Hah? Jadi takyin sholat ya harus jelas. Dah. Seperti itu kadang-kadang was-was. Allah. Usolli fardhu Allah. Apa jangan?
Tapi kata orang Madura, jangan cak procak seperti itu. Jangan sok kita karena tidak kena penyakit waswas, jangan pas apa menghina orang yang waswas itu. Takut kena juga ya kita ya. Karena sama-sama ndak tahu, Cong ya. Kita ndak punya apa? Tidak punya apa? Tidak punya jaminan ya untuk tidak was-was itu. Ya, Tayyib. Terus apa tadi itu? Ya sudah, berarti dari syarat yang empat ini yang dikatakan air musta'bal berarti kesimpulannya air yang lepas dari basuhan yang wajib, gitu ya. Gimana? Setuju? Air yang lepas dari basuhan yang wajib. Iya, benar ya? Kan syarat lepas sudah ada. Basuhan yang wajib sudah ada ya. Ya masa harus sedikit. Masa ini dua kullah anunya. Yalah. Tidak mungkin ya. Sudah berarti kalau disimpulkan air yang lepas dari basuhan yang wajib ya, itu air